Ini apa yang lo dapetin saat lo membeli produk ini. Hai halo, nama gue Ega dan gue seneng banget praktek di bidang konten AI. Gue seneng banget menyusun prom-prom sehingga menghasilkan video AI yang maksimal. Oke, jadi ini apa yang lo dapetin nanti. Di sini dari sebelah kiri ada deskripsi karakter, perilaku. Ini adalah masing-masing elemen untuk membuat sebuah prom yang maksimal, guys. Dan di sini udah ada keterangannya ya bahwa di sini adalah deskripsi karakter, contohnya seperti apa, hingga di sini interaksinya seperti apa dan scene-nya seperti apa. Oke, jadi tugas kalian nanti ketika sudah mendapatkan file ini, kalian tinggal masukin aja nih deskripsi karakternya pengen seperti apa ya. Misal mbak-mbak di pinggir sawah atau bapak-bapak sedang baca koran, itu kalian bisa masukin di sini ya dengan bahasa Indonesia aja gitu ya. Semuanya kalian masukin sampai di bagian scene-nya seperti apa. Oke, kalau kalian bingung, itu kalian nggak usah khawatir karena memang sistem ini udah gua rancang ada otomatisasi untuk mendapatkan referensi ide. Kalian caranya tinggal klik aja di sini, kolom B3 ini udah ada link menuju ChatGPT yang sudah ada prompt yang bisa kalian langsung enter. Nah, ini bisa kalian langsung enter aja ya. Nah, ketika kalian langsung enter, ini maka akan tampil seperti ini. Oke, ChatGPT-nya udah akan otomatis membuatkan ide konten berdasar tema-tema yang ada. Nah, tema-temanya ini udah aku susun ada 5 ya guys ya. Yang pertama itu di sini ada AI, VO3, tema yang lucu tentang teknologi, UMKM, pedagang dan fakta. Ini bisa lo ganti ya. Ini nggak harus seperti ini hanya contoh aja konten-konten yang berpotensi untuk viral. Oke, kita langsung aja pakai tema yang mana ya? Misal pakai tema yang lucu atau jokes ini ya. Salah kirim video ke atasan. Nah, ini tinggal di copy aja. Ini judulnya seperti ini, kita copy di sini. Judulnya kita masukin di sini ya. Nah, ini per kolom-kolomnya udah ada di GPT tadi guys. Jadi lo nggak usah khawatir harus seperti apa. Ini tinggal kalian copy paste aja. Kita praktekin aja di sini ya. Oke, ini adalah P-nya melotot ke layar. Kita masukin di sini. Terus di bagian A-nya atau audio, tuh tinggal kalian paste juga di sini. Dan sekarang bagian suasana lokasinya tegang lucu. Ini kita masukin juga ya. Oke, kita tunggu dulu. Perlahan kita masukin area pantry kantor. Kita masukin. Dan setelah itu bagian I atau bagian interaksinya. Dan yang terakhir ini adalah bagian yang penting juga guys, bagian scene-nya. Oke, kita masukin di sini ya. Nah, ketika sudah kalian masukin, maka kolom J ini akan otomatis ada link memaksimalkan prompt. Jadi, udah gua setting di sini, kalau elemennya itu di bawah 5 nggak akan muncul ini ya. Tapi ketika udah di atas 5 akan muncul tombolnya ini. Dan ketika kalian klik, ini adalah memaksimalkan prompt yang udah kalian buat tadi ya. Nah, ini kalian tinggal enter aja, nggak usah bikin prompt kayak gimana-gimana gitu ya. Oke, dan di sini udah ada final prompt-nya dalam bahasa Inggris yang terstruktur guys. Nah, ini tinggal kalian copy aja di sini, kalian copy, kalian masukin ke sini, hasil akhir prompt-nya, nah kalian masukin di sini. Oke, nah ini hanya untuk sebagai catatan aja guys. Nah, apa yang harus kalian lakukan adalah memasukkan prompt ini ke Google Gemini atau membuat video dengan VEO 3-nya. Nah, di Gemini ini kalian tinggal paste aja prompt-nya, terus kalian klik video ini guys. Nah, di sini ada tips ya dari gua, nanti akan gua ajarin semua di dalam storybook ya. Ini kalau kalian pakai Google Gemini pasti akan tulisannya di bawah itu Google Generate with VEO 2. Nah, ini kenapa bisa VO3? Nanti semua caranya akan gua bongkar ya guys ya. Dan di sini akun kalian nanti akan bisa jadi pro kayak akun gua ini tanpa bayar sama sekali. Oke, tanpa bayar sama sekali. Nah, itu semua caranya gua bongkar di dalam storybook ya untuk menjadi pro dan menggunakan VO3. Kalau VO2 hasilnya nggak sebagus VO3 ini guys. Oke, anggap aja ini videonya udah jadi ya. Dan ini kita target upload waktunya, misal kita klik 2 kali aja sekarang tanggal 14 Juni. Target uploadnya di tanggal 15 ya. Berarti besok. Nah, ketika ini targetnya besok, ini akan jadi merah nih guys, karena deadline-nya udah mepet ya. Dan ketika 16, ini juga sudah hilang warna merahnya guys. Oke, jadi warna merah itu muncul ketika kalian mepet ke deadline. Oke, kalau kalian di hari ini juga masih merah, dan kalau ini di kemarin, ini warnanya merahnya udah seperti ini. Oke, gitu ya, ini jadi sebagai pengingat konten plannernya. Oke,
Dan di sini kita lanjut aja. Ini kita upload di platform mana? Kita bisa centang lebih dari satu. Misal kita ingin upload di Instagram dan TikTok. Ini hanya sebagai penanda aja, guys. Dan di sini kalau misalnya sudah di-upload, kita tinggal centang aja, maka otomatis yang merah tadi jadi warna hijau gitu ya. Dan ini adalah link kontennya, link konten yang video AI yang udah kalian upload di Instagram atau TikTok, kalian bisa paste aja di sini. Ketika link itu belum kalian paste, maka di bagian evaluasi performa konten ini masih belum muncul ya di kolom R ini ya. Dan ini fungsinya kolom evaluasi performa konten kalian bisa lakukan paling enggak 3 hari atau 7 hari setelah konten itu diupload untuk melihat performanya seperti apa. Oke, kita ambil contoh aja. Di sini gua ada siapin ada Instagram Timnas Indonesia ya. Kita ambil aja contohnya ini, Bang Emil Audero. Kita copy aja linknya. Ini adalah contohnya. Misalnya kalian udah upload video reel gitu nanti ya. Kita copy aja, kita kembali ke sini. Oke, kita paste di link konten. Kita paste. Oke. Nah, di sini akan otomatis tampil nih link prompt evaluasinya. Oke, dan di sini screenshot insight-nya. Jadi kalau kalian nanti udah masuk ke Instagram, kan bisa dilihat itu analisa, itu bisa kalian screenshot aja masukin ke sini. Ini hanya sebagai catatan aja, guys. Dan kita klik link prompt evaluasi. Oke. Ketika kita klik di sini, nah di sini adalah kamu adalah seorang konten sosial media, ini udah otomatis, guys. Dan linknya ini adalah link yang tadi kalian paste. Oke, dan aku rekomendasikan di sini kalian harus screenshot bagian analisa kontennya tadi di Instagram, dan screenshotnya kalian lampirkan di GPT ini ya. Jadi bukan hanya teks ini, tapi sama foto screenshotnya juga gitu ya. Nah, ini berhubung contoh aja, aku langsung enter aja biar cepet ya. Nah, nanti akan ada analisa mendalamnya seperti ini, guys. Oke. Nah, ini silahkan upload kan screenshot insight reel-nya. Nah, ketika kalian udah upload, nanti ini akan dianalisa berdasar rumus yang ada, guys. Rumus yang ada tuh ini ya, contohnya ya, engagement rate berapa persen itu adalah total engagement dibagi total reach atau total follower dikali 100. Ini udah ada rumusnya yang nanti otomatis dihitungkan oleh GPT. Ini berhubung nggak ada fotonya, ya makanya ini adanya sebagai contoh aja ya. Nah, ini adalah contoh hasil evaluasinya. Kalian bisa paste di sini nanti, guys. Jadi misalnya ini udah ada, ini kalian tinggal copy aja gini ya, copy, terus kalian tinggal paste aja di sini gitu ya. Oke, menarik banget kan? Nah, tujuannya apa? Untuk evaluasi performa konten. Suatu saat kamu bisa belajar dari kekurangan yang pernah kamu alami, yang pernah kamu jalani, sehingga kedepannya akan lebih maksimal lagi kontenmu. Oke, gitu ya. Jadi ini simpelnya adalah untuk membuat sebuah prompt yang maksimal, dan prompt itu bisa dilempar ke Google Gemini, dan setelah itu dari Google Gemini pun kita upload, dan setelah diupload kita analisa performanya. Gitu ya. Dan di sini yang hijau itu adalah yang sudah diupload ya. Kalau kalian centang nih akan jadi hijau semua. Oke. Dan di sini ini ya, silahkan lengkapi minimal elemen-elemennya yang ada. Oke, ini adalah singkatnya apa yang akan kalian dapetin. Menarik banget ya. Dan setelah itu ini nggak cuma rumus D pasti skin yang udah aku tentukan, tapi di sini adalah ada berbagai rumus prompt yang nanti akan selalu diupdate ya di Storybook ya. Ini adalah contohnya untuk umum, rumusnya adalah depastisin. Ini ada yang kedua adalah promosi bisnis atau produk. Ini ada rumusnya sendiri, guys ya. Nah, gue udah tentuin rumusnya di sini adalah AIDEAL. AIDEAL, yang dimana di sini attention grabber, identity brand, demonstration, emotional appeal, action call, dan yang terakhir adalah look dan feel-nya seperti apa. Jika kalian ingin membuat video AI tentang promosi bisnis atau produk apapun, di sini udah ada rumusnya ya. Caranya sama kayak tadi, dan ini akan selalu gue update. Di sini nggak hanya umum atau promosi bisnis produk, nanti ada yang lainnya juga, misalnya untuk perusahaan, misalnya untuk hal-hal yang lucu gitu, itu semua akan ada update-annya semua, dan akan diupdate semua di Storybook ya. Oke, dan di sini ada tools, ini rahasia ya guys, belum bisa dipublish, dan di sini ada halaman home. Oke, jadi singkatnya itu aja yang bakalan lo dapetin. Kalau lo tertarik, silahkan check out sekarang juga, mumpung harganya masih promo banget ya. Oke, sampai jumpa dan salam AI Mania.